Toyota Hiace Premio tahun 2020 yang mesinnya diesel, transmisinya manual gitu. Jadi mobil ini itu dijual dengan harga. Halo teman-teman YouTube, balik lagi. Kita mau bahas salah satu unit yang lumayan spesial nih, yang jarang banget ada di Martak Auto Beauty. Dan ini ada bekasnya. Dan ini salah satu unit yang sangat menarik banget untuk dibahas. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa mobil ini jarang banget di stok oleh showroom mobil bekas. Tapi kebetulan di Martak Auto Beauty ini lagi ada unitnya. Jadi teman-teman disimak videonya sampai habis, jangan sampai di skip supaya tahu informasinya nih ya. Oke, ini kebetulan karena memang Bang Asraf lagi berhalangan untuk hadir, jadi sekarang saya mau bahas ini sendiri dari segi kondisi serta spesifikasinya. Semoga bisa jelas sejelas-jelasnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu jauh lebih detailnya, bisa langsung aja hubungi ke nomor yang ada di deskripsi, itu langsung nomornya Bang Asraf. Jadi teman-teman bisa langsung nego atau enggak nanya jauh lebih detailnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe juga jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Martak Auto Beauty dan Main Mobil, karena video ini juga akan tayang di dua channel tersebut. Serta jangan lupa juga untuk dicek semua sosial media dari Martak Auto Beauty, ada TikTok, Instagram, dan ada YouTube. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, gue juga excited buat nge-review kondisi dari mobilnya. Jadi di belakang saya ini ada Toyota Hiace Premio manual tahun 2020. Jadi ini Toyota Hiace itu masih termasuknya mobil komersil lah ya jatuhnya, atau mobil yang kapasitasnya besar banget. Jadi bisa ngangkut sekitar kapasitasnya itu 12 orang termasuk dengan driver. Jadi benar-benar ukurannya panjang, besar, dan ini versi yang Premio. Karena kan ada dua tipe ya, ada yang commuter dan ada yang Premio. Nah kebetulan stok ini yang ada di Martak Auto Beauty ini adanya yang tipe Premio. Jadi yang lumayan di atasnya lah ya. Terus kebetulan ini mobilnya juga surat-suratnya Bogor, pajaknya bulan 4, kalengnya sampai 2025. Jadi ini kondisi mobilnya itu hidup. Nah, untuk bagian tampilan depannya, ini kebetulan eksteriornya warna putih ya, putih mutiara. Terus ini untuk grillnya, ini benar-benar apa ya, terlihat sporty, luxury, itu kelihatan banget. Dan dia memang kayak robot ya looknya, karena patah-patah untuk desain bagian depannya. Terus ini grillnya emang full chrome dari kiri ke kanan. Tapi untuk headlampnya dia masih yang halogen ya, untuk headlamp, terus lampu senja, lampu sen juga itu masih yang halogen. Terus untuk bagian fog lampnya juga dia masih halogen, tapi ini udah tersedia untuk fog lampnya. Dan untuk tampilan bagian depannya, grillnya ini panjang ya, kisi grillnya juga sampai ke bagian bawah juga ada, bagian tengah juga ada. Terus di sini juga tersedia untuk towing sepertinya. Cuma memang untuk bagian depan itu nggak ada untuk sensor parkir. Dan perlu diketahui, dapur pacu mobil ini itu dia bermesin diesel 1GD yang Euro 4. Jadi standarnya dia Euro 4, cc-nya itu 2800-an cc. Jadi lumayan besar ya tenaganya. Dan disarankan untuk mobil ini, teman-teman jangan diisi biosolar ya, karena dia standarnya memang sudah Euro 4. Minimal deck slide lah teman-teman untuk isinya ya. Juga supaya mesinnya jauh lebih awet. Terus transmisinya juga ini yang versi manual teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti penasaran untuk harganya, di akhir video kita akan spill harganya, dan itu masih boleh nego, langsung aja hubungi ke Bang Asraf. Nah, untuk bagian tampilan depan kayaknya itu aja ya. Kita langsung aja cek ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan bagian samping dari Toyota Hiace Premio tahun 2020 yang manual dan versi diesel nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini untuk ukuran mobilnya, panjangnya ini benar-benar lumayan panjang banget, bisa sekitaran sampai 5 meter kayaknya bisa nih ya. Dan ini warnanya masih putih mutiara, serta yang perlu diketahui bahwa di Toyota Hiace Premio ini pintunya sliding, tapi belum otomatis atau belum elektrik, dan pintunya itu cuma ada di bagian sebelah kiri ya. Untuk bagian sebelah kanannya itu nggak ada teman-teman. Terus di bagian samping juga dia udah tersedia footstep. Footstepnya ini udah fix seperti ini, dan ini kekuatannya juga kuat, jadi aman kalau misalnya untuk diinjak ya. Terus untuk bagian samping, velgnya ini memang masih yang dop, ukurannya itu ring 16. Jadi aslinya dalamnya itu kaleng, cuma ini sudah
dipasang dop bawaannya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari luar, memang kelihatannya ground clearance-nya tuh nggak terlalu tinggi, tapi kalau misalnya nanti teman-teman buka mobilnya, untuk akses masuk ke kabin itu memang dia jauh lebih tinggi. Jadi kenapa perlu banget ada hand grip di sana, serta ada footstep. Nah, untuk bagian samping sendiri, untuk handle pintunya itu sewarna body, dan dia memang nggak ada smart entry ya, karena dia masih kunci biasa. Terus untuk spionnya ini dia ukurannya besar, karena ada spion tambahan di bawah ya, yang untuk melihat ke sisi bagian bawah. Terus sennya juga dia sudah ada di bagian spion, karena ini mobilnya juga lumayan besar, jadi ini kebantu banget kalau ada spion ini supaya jauh lebih kelihatan oleh pengendara lain ya. Terus untuk tadi kita bahas velg ya. Untuk bannya ini empat-empatnya dia pakai Yokohama Blue Earth yang fan, dan empat-empatnya ini bannya juga masih tebal-tebal, masih layak banget untuk dipakai. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil keluarga yang besar banget, kapasitasnya besar, terus mesinnya diesel, terus irit ya, enak kalau misalnya untuk dibawa jalan-jalan jauh, atau yang mau buka usaha travel butuh armada lagi, itu bisa banget diboyong mobil Toyota Hiace yang Premio ini teman-teman. Terus untuk bagian samping itu aja. Terus kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ukuran tinggi dari mobilnya ini bener-bener tinggi banget. Tinggi saya itu sekitar 172 sampai 174. Dan ini jauh lebih tinggi lagi ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk bagian samping, kalau gitu kita langsung cek aja ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian tampilan belakangnya. Ini memang kelihatannya nggak ada roof spoiler, nggak ada yang macam-macam ya, karena ini kan mobilnya mobil untuk komersil sebenarnya. Dan untuk bagian belakang ini udah kaca belakangnya dia udah dilengkapi dengan defogger, terus ada wiper belakang juga, ada kamera mundur juga, serta di bagian bagasinya dia sudah ada garnish chrome. Terus untuk stop lampnya ini semuanya dia memang masih halogen, jadi belum LED, cuma ada lampu pengereman, ada sen, juga ada lampu mundur. Nah, yang paling bikin penasaran adalah bagian dalamnya nih. Kita buka bagasinya ya. Oke, karena memang ini mobilnya tinggi dan besar, jadi ukuran bagasinya juga sangat besar. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, karena dia hidroliknya masih bagus, jadi nggak perlu khawatir bagasinya akan turun ya, karena ini pasti lumayan berat. Tapi memang untuk bagian belakang ini nggak ada kapasitas untuk nyimpen barang-barang, tapi kalau misalnya memang butuh banget untuk nyimpen, kursi-kursi ini itu masih bisa untuk di sliding ke bagian depan. Jadi tinggal dipentokin aja ke depan, teman-teman bisa nyimpen mungkin barang-barang yang tas-tas aja, itu masih bisa. Terus ini juga masih tersedia untuk emergency kit, masih ada. Terus untuk toolkitnya juga masih lengkap, jadi nggak perlu khawatir tuh untuk kunci roda segala macam itu masih lengkap gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk bagian bagasinya sih nggak ada lagi ya fitur-fitur tambahannya. Terus di bagian sini ada untuk nutup pintunya, dia pakai yang kain seperti ini. Terus kalau misalnya mau buka dari dalam juga bisa. Dan ini ada untuk tombol untuk ngelok ya dari bagasinya. Nah, yang paling spesial itu sebenarnya di bagian interiornya. Makanya kita langsung aja cek ke bagian interior. Nah, sekarang saya lagi ada di bagian interior dari Toyota Hiace Premio tahun 2020. Nah, ini untuk bagian kabin driver ya, untuk bagian sisi depan. Ini kalau misalnya bisa dilihat, setirnya ini sama persis sama setirnya punya Kijang Innova Reborn. Jadi benar-benar sama, tapi bedanya di sini dia nggak ada untuk tombol-tombolnya ya, baik tombol audio maupun tombol MID. Tapi di sini sudah tersedia SRS airbag. Jadi untuk bagian depan itu dari segi keamanan dia sudah dilengkapi dengan 2 buah SRS airbag yang ada di bagian setir dan ada di bagian dashboard passenger guys, untuk bagian depan. Nah, untuk bagian speedometernya ini dia ada layar digital kecil di sebelah kanan yang informasinya itu cuma untuk kilometer, jam, sama suhu, serta odometer. Jadi cuma itu aja. Sementara untuk tachometer dan speedometer ya dia masih analog biasa dan hitam putih ya guys. Cuma untuk sensor pintu terbuka, sensor untuk rem tangan, dan untuk seat belt itu ada. Nah, terus
Untuk bagian kabin di sebelah sini, di bagian door trimnya ini dia spionnya sudah retractable dan udah electric mirror. Jadi pengaturannya udah lumayan oke ya. Walaupun ini mobil untuk komersil sebenarnya hitungannya. Terus untuk power window-nya ini karena yang ada power window-nya itu cuma bagian depan ya, bagian kiri dan di kanan, dan dia memang belum. Oh, udah auto. Jadi ini kiri kanannya itu udah auto up dan auto down. Cuma memang di sini nggak ada tulisannya. Terus central lock-nya ada di sebelah sisi driver. Terus ada handle pintu yang besar di bagian dalam. Terus ada cup holder di bagian bawah serta ada speaker. Nah, terus masih di bagian si driver dia sudah dilengkapi dengan tweeter ya di bagian kiri dan kanan, dan ada hand grip di sini nih yang ngebantu banget buat kalian naik untuk masuk akses ke dalam mobil. Karena mobilnya ini tinggi banget, jadi kalian kalau misalnya mau masuk kabin itu benar-benar harus ada bantuan hand grip ya, jadi supaya enak naiknya. Terus mobil ini juga sudah berjalan 38 ribuan kilometer guys. Karena memang ini mobil diesel ya, jadi udah pasti ini warawiri terus. Terus di sini sebelah kiri speedometer ada untuk tombol lampu ruangan belakang kayak ya. Cuma ini nggak tahu nih ngaktifin apa ya. Cuma ini gambarnya seperti pijar lampu, terus ada tombol tulisan room. Jadi ini sepertinya untuk lampu ruangan kabin belakang. Untuk sebelah kanan, di sebelah kanan setir ini ada cup holder juga di depan kisi AC. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bawa mobil atau driver bisa nyimpen botol air mineral atau botol minuman di sini supaya minumannya tetap terjaga dingin. Di bagian bawah ini ada untuk leveling headlamp. Terus di sini ada untuk tuas kap mesin sama untuk tuas buka tutup tangki bahan bakar. Nah, untuk bagian si driver itu, terus setirnya juga dia udah tilt dan teleskopik. Jadi pengaturannya dia bisa naik turun dan maju mundur. Jadi fleksibel banget untuk pengaturannya. Untuk bagian tuas sebelah kanan ini untuk pengaturan perlampuan ya, untuk headlamp, sen, dan sebelah kiri itu untuk ngatur wiper seperti standarnya pada mobil-mobil lainnya juga sama. Nah, di Premio ini juga udah pastinya ya udah power steering dan udah AC juga, dan di bagian tengah ini dia sudah dilengkapi juga dengan head unit yang touchscreen di sini tuh. Jadi ini udah dilengkapi dengan head unit touchscreen, dia bisa untuk TV, terus AV, terus ada auto link. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mirroring dengan handphone itu bisa juga. Di sini untuk ngatur TV belakang juga bisa, dan untuk aux bisa, atau untuk USB juga bisa. Terus di sini pengaturan AC-nya memang masih yang tipe putar-putar biasa. Cuma di sini ada untuk pengaturan arah semburan, terus ada untuk defogger depan, defogger belakang, terus untuk pengaturan level fan, terus sirkulasi AC di dalam kabin, terus ada untuk pengaturan suhu. Nah, untuk pengaturan AC bagian belakang itu terpisah pengaturannya guys. Jadi putarannya itu ada di bawah sini nih. Ini untuk mengatur AC-AC yang ada di belakang gitu. Ini tulisannya ada rear ya, sama di sini ada untuk pengaturan mematikan vehicle stability control. Jadi di sini ada. Terus di sisi bagian kirinya juga di sini ada tempat penyimpanan lagi seperti cup holder. Terus di bagian sisi sebelah kiri sana juga ada laci, ada di atas, dan ini transmisinya manual ya guys. Udah diesel manual otomatis. Konsumsi bahan bakarnya udah pasti irit. Tapi ingat ya, kalau mobil ini udah Euro 4 standarnya. Jadi sangat disarankan untuk tidak mengisi dengan biosolar gitu, supaya mesinnya jauh lebih awet dan lebih bersih. Karena sayang ya teman-teman, walaupun memang perbandingan harganya lumayan jauh, tapi kalau misalnya mobilnya kenapa-kenapa akan jauh lebih repot lagi nantinya. Nah, terus beralih ke bagian bawah, ini dia punya konsol tengah yang sangat besar gitu ya, karena kan ini tipe joknya juga captain seat ya untuk bagian depan, dan di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan terbuka yang sangat besar, ada 1, 2, terus di sini juga ada juga. Jadi ini bisa buat nyimpen macem-macemnya di bagian tengah, dan ini posisinya juga agak bawah, jadi bisa untuk menumpuk beberapa barang-barang di sini. Terus di bawah sini juga ada tempat penyimpanan untuk kartu, dan di atasnya ada untuk
power outlet teman-teman. Jadi itu untuk bagian depan. Nah, di bagian atas ini juga ada tempat penyimpanan nih di bagian atas. Jadi kayak apa ya? Kayak cabin bagasi lah kalau di pesawat ya. Itu ada di sini. Ini bisa untuk menyimpan mungkin kotak nasi masih masuk ke sini ya, atau misalnya kotak Tupperware ini kayak masih masuk, dan ini manjang ya dari kiri ke kanan. Ini sangat membantu banget untuk nyimpen-nyimpen mungkin barang-barang di bagian atas. Terus untuk sun visornya ini memang nggak ada kacanya. Untuk bagian driver, bagian passenger juga nggak ada kacanya. Terus di bagian atas ini ada tempat penyimpanan untuk kacamata. Biasanya untuk kacamata hitam ya. Karena kan pasti kalau siang-siang lumayan nyorot. Terus bagian tengah sini juga ada lampu yang masih halogen ya. Terus beralih ke bagian tengah, ini untuk spionnya memang sudah dipakai yang spion aftermarket ya. Jadi jauh lebih besar dan bentuknya kotak. Dan dia udah pasti belum auto dimming ya, masih dilipat kayak biasa. Terus untuk bagian depan kayaknya itu aja. Nah, kita beralih ke bagian joknya nih. Ini joknya dia sudah kulit warnanya beige, dan dia sudah ada handrem, bukan handrem, tapi handrest. Jadi enak ya di kiri kanan nih kalau misalnya nyetir nggak terlalu pegel. Dan untuk handbrake-nya juga dia masih tuas biasa ya pastinya. Dan untuk armrest ini di kiri dan di kanan juga ada armrestnya. Dan yang lumayan spesial itu sebenarnya ada di bagian belakangnya nih. Karena kapasitas mobil ini itu bisa menampung sampai 12 orang. Jadi cocok banget kalau misalnya teman-teman mau bawa keluarga. Kalau misalnya mau dibeli untuk perorangan ya, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman yang keluarganya banyak, terus wilayah tempat tinggalnya satu wilayah. Ini enak banget kalau misalnya mau libur sekolah, ini kan karena bentar lagi libur sekolah, atau libur lebaran haji, libur idul fitri, libur tahun baru, itu bisa jalan bareng-bareng pakai mobil ini. Jadi ini bisa jadi salah satu mobil keluarga, tapi mobil keluarga besar gitu ya, karena ini bisa muat 12 orang guys. Nah, terus untuk tampilan dari dashboardnya sendiri ini memang besar. Di atasnya juga bisa untuk nyimpen-nyimpen mungkin barang-barang yang kecil-kecil ya, itu bisa. Nah, untuk bagian depan kayaknya itu aja. Kita langsung beralih ke bagian belakang. Nah, ini yang bagian spesial, ada bagian kabin belakangnya nih guys. Gua akan coba masuk. Tuh, jadi si pintunya dia udah sliding, tapi memang dia belum elektrik ya. Dia masih yang manual biasa, tapi dia kayak ada dorongan, jadi nggak berat-berat banget. Terus di sini seperti yang tadi gue bilang bahwa dia ada step ya, di sini ada footstep. Jadi sebenarnya di dalam ada ya, cuma ini buat ngebantu lagi supaya teman-teman jauh lebih aman. Terus kalau misalnya memang lagi perjalanan malam, nggak perlu khawatir, karena di bagian bawah sini juga ada lampu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik, itu bisa kelihatan ya untuk tempat pijakan kakinya. Nah, di samping bagian lampu itu ada tersedia juga untuk dongkrak. Jadi kalau misalnya ada kondisi emergency, mau ngedongkrak, itu juga masih ada. Jadi untuk toolkit dongkrak untuk emergency itu semuanya juga masih lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih. Kita langsung aja masuk ke bagian dalam. Nah, sekarang saya udah berada di bagian barisan belakangnya nih. Ini sebenarnya nggak tahu juga ada berapa baris ya. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Dan kapasitas belakang ini joknya dia ada 10. Dan 10-10-nya ini joknya kulit. Terus bisa reclining juga. Dan recliningnya juga bisa jauh ke belakang ya. Jadi kalau misalnya tidur-tiduran bisa. Terus di joknya juga masih bisa untuk sliding. Jadi maju mundurnya masih bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa tinggi atau mau dimajuin, mau dimundurin juga masih bisa. Dan semua jok yang di belakang ini semuanya bisa diatur untuk maju mundur serta recliningnya. Nah, untuk bagian depan sini juga ini sebenarnya kayaknya sih tambahan ya. Cuma ini udah ada di sini. Nah, ini ada tambahan cup holder untuk 2 di sini bisa, atau misalnya mau nyimpen-nyimpen di sini bisa, mungkin yang ringan-ringan ya. Terus di sini juga ada tempat pocket-pocket kalau misalnya mau nyimpen-nyimpen botol bisa, mau nyimpen-nyimpen mungkin obat-obatan juga bisa di sini. Terus untuk bagian tengah di sini tersedia banyak banget kisi-kisi AC ya, yang tadi pengaturannya ada di depan. Jadi kalau misalnya dihitung, ini kisi AC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 12. Jadi ada 12 kisi AC. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir
Untuk bagian belakang itu dijamin nggak akan kepanasan karena AC-nya kisinya banyak. Cuma memang pengaturannya cuma ada di bagian depan gitu. Terus untuk bagian belakang sini juga sudah dilengkapi dengan TV plafon yang sebenarnya menurut saya ukurannya kecil banget ya dan kayaknya kurang fungsional ya. Mungkin kalau misalnya lebih enak lagi di custom aja pakai TV besar ya, jadi lebih kelihatan. Tapi ini memang bawaannya sudah dilengkapi dengan TV plafon. Terus di bagian kanan sini juga udah ada fitur apa ya, kayak palu untuk kalau misalnya ada keadaan darurat teman-teman bisa untuk digunain untuk mecahin kaca ya. Jadi untuk bagian kanan depan ini kacanya dia fix, cuma untuk yang bagian belakang ini bisa dibuka dan dibukanya itu sliding. Dan yang satu lagi yang kacanya bisa dibuka di belakang adalah di bagian pintu sliding. Jadi di bagian pintu sliding juga bisa dibuka kacanya. Sementara untuk bagian belakang yang sebelah kiri itu kacanya fix, teman-teman. Terus ini juga udah ada karpet dasarnya. Jadi ini sebenarnya mobilnya udah tinggal pakai ya guys, nggak perlu lagi nambah-nambahin apa-apa dan kondisinya juga masih bagus, masih standar juga luar dalam dan joknya juga semuanya kulit, terus nggak ada malfunction, jadi mobilnya semuanya aman dari mesin, transmisi, terus kondisi mobilnya juga bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya juga asli, terus surat-suratnya juga dijamin keabsahannya karena itu semuanya digaransi di Martak Auto Beautic guys. Terus untuk bagian belakang sini juga sudah dilengkapi dengan power outlet. Nah, jadi power outlet juga banyak ya, di sisi kiri juga banyak, terus ada USB port juga, di bagian sisi kanan juga ada banyak. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman mau ngecas atau mau nyolok-nyolok itu ada semua ya gitu. Terus untuk bagian tengah sih kayaknya itu aja ya, nggak begitu banyak fitur. Ada lampu juga di belakang, terus ada speaker di bagian sisi paling belakang itu ada 2 speaker, jadi konektivitasnya semuanya lewat bagian depan itu sih guys. Jadi untuk bagian interior kayaknya udah cukup ya, itu aja. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang kurang atau ada yang keliru, boleh teman-teman tambahin di kolom komentar karena saya juga baru pertama kali ya untuk nge-review mobil Toyota Hiace Premio ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada yang kurang-kurang, boleh tambahin di kolom komentar. Nah, untuk yang terakhir nih mungkin yang penasaran, yang pengen tahu harganya. Jadi mobil ini itu dijual dengan harga 705 juta dan itu masih boleh nego. Nah, yang tadi saya sebutin itu adalah harga dari Toyota Hiace Premio tahun 2020 yang mesinnya diesel, transmisinya manual gitu. Dengan kilometer 30 ribuan dan itu kilometernya asli, nggak ada puter-puteran, terus surat-suratnya juga jamin keabsahannya, mesin transmisinya juga digaransi, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan kalau misalnya teman-teman pengen beli secara kredit itu bisa juga, tapi teman-teman itu tinggal bawa leasing sendiri aja dan nanti kita negosiasi dulu dengan Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beautic. Nanti setelah harganya deal, baru teman-teman cari leasingnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu mekanismenya jauh lebih detail, teman-teman bisa langsung aja hubungi Bang Asraf, nomornya ada di deskripsi ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lagi, jauh lebih detailnya lagi, bisa langsung aja cek semua sosial media dari Martak Auto Beautic. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beautic dan Main Mobil gitu. Jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil keluarga yang kapasitasnya besar, yaitu 12 orang, ini cocok banget untuk dibeli gitu. Atau misalnya teman-teman punya travel gitu ya, mau nambah armada yang jauh lebih atas tipenya, ini cocok banget teman-teman bisa bawa Toyota Hiace Premio tahun 2020 nih. Apalagi ini mesinnya diesel, udah 1 GD Euro 4, jadi udah pasti mobilnya enak guys gitu. Jadi itu dia untuk video kali ini. Kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa langsung aja datang ke showroom Martak Auto Beautic. Teman-teman bisa searching aja langsung di Google Maps Martak Auto Beautic, langsung datang ke showroom. Atau kalau misalnya teman-teman mau kirim orang pihak ketiga untuk ngecekin, atau misalnya mau ada kenalan yang benar-benar ngerti mobil, itu boleh banget teman-teman bisa datang ke showroom, atau mau test drive juga boleh banget. Dan harganya itu harga cash, masih boleh nego 705 juta.
Kapan lagi teman-teman bisa punya mobil keluarga kapasitas 12 orang diesel lagi, ya kan? Oke, kalau gitu saya izin pamit. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk dicek semua sosial media dari Martak Auto Beauty. Ada Instagram, TikTok, dan ada YouTube. Dan jangan lupa juga yang lagi nonton, yang belum subscribe untuk di subscribe dulu. Oke, terima kasih yang nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.